da'iyan ila dinil haqqi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa khatamul mursalin, al-hadi ila sawa'is sabil, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Amma ba'du, fa ya muslimun wal muslimat rahimakumullah. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah pengajian semuanya, mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan yang lalu kita selesai membahas tentang syarat-syarat batin ya, min a'malil qalbi. Jadi asyurut batinah min a'malil qalbi. Jadi amalan hati di dalam sholat, bahwa sholat itu bukan semata-mata gerakan tubuh dan doa-doa, tetapi hati juga harus dikondisikan ya. Nah, kita masuk pada masalah imam ya. Jadi halaman, kalau terjemahan halaman 61, faslu fil qudwati wal imamati, yakni pasal di dalam qudwah. Qudwah itu bisa diartikan kepemimpinan, bisa diartikan qudwah itu juga uswah, contoh, wal imamah dan kepemimpinan dalam sholat. Jadi untuk menjadi imam ya Mas. Jadi bab mencontoh, mengikuti dan mengimami gitu ya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu dzumana'u. Yang namanya para imam adalah para dhomin, pertanggung jawab. Jadi dhoman itu jaminan ya, dhumana orang-orang yang menjamin. Jadi yang namanya imam itu adalah orang-orang yang menjamin atau bertanggung jawab. Jadi menjadi imam itu bukan hanya berat menjalankan bahwa dia harus membaca dengan baik, tetapi juga akan bertanggung jawab terhadap kesuksesan dan kelancaran sholat itu. Jadi ibaratnya kendaraan ya, imam itu sopir. Jadi dia tanggung jawab mengantarkan ya, mengantarkan jamaah itu menuju ibadah yang kalau kualitasnya ya khusyuk dan tawadhu ya. Jadi seperti itu. Jadi menjadi imam itu juga bukan perkara yang ringan ya, bukan menjadi perkara yang ringan. Itu ada tanggung jawabnya. Mungkin secara sosial terkadang orang menilai menjadi imam itu seakan-akan kehormatan secara sosial. Ya memang kehormatan, tetapi di balik itu sebenarnya bertanggung jawab. Dan ini tidak beda dengan imam atau pemimpin dalam masyarakat, walaupun itu merupakan suatu kehormatan, suatu prestis, prestasi, tapi sekaligus itu adalah tanggung jawab. Maka kalau mengingat tanggung jawabnya, setiap kepemimpinan itu bukan hal yang ringan ya. Makanya di zaman Nabi, para sahabat itu bingung untuk saling menghindar dari yang namanya kepemimpinan. Karena apa? Sadar tanggung jawabnya. Jadi ya kalau hanya sadar duitnya itu saya kira orang banyak dan rebutan, tapi kalau sadar tanggung jawabnya yaitu innaha amanatun, bahwa sebuah kepemimpinan itu amanah dan di hari akhirat akan menjadi kehinaan bagi orang yang tidak menunaikan dengan baik. Sama dengan imam sholat, layam bagi, jadi hadisnya begitu ya, al-a'immatu dzumana, yang namanya imam itu adalah penjamin. Penjamin, jadi seperti sopir yang pede, insya Allah makin dugi tepat waktu, nah, misalnya begitu ya. Nah, jadi itu sopir akan menjamin seperti itu, dan para imam adalah yang menjamin. Wala yambaghi ayataqaddama ala qaumin yakrahunahu, dan tidaklah pantas seseorang itu yataqaddama maju ya sebagai imam ala qaumin yakrahunahu, atas kaum yang mereka itu benci sama imam itu.
Padahal sing dibenci sing maca suwe-suwe. Nah, jadi ini layam bagi tidak pantas orang itu maju menjadi imam untuk kaum yang tidak menyenangi, tentunya tidak menyenanginya itu karena kebaikan loh ya. Artinya bukan karena tidak disenangi itu karena mungkin bacaannya itu ya bagus tapi agak panjang. Kalau itu mestinya nggak perlu dibenci gitu ya. Ya diingatkan. Kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa Imam Ghazali itu melarang itu terlalu panjang fi ghairil munfarid, kalau dalam sholat yang tidak sendirian, atau sebaliknya beliau mengatakan boleh berpanjang-panjang fi ghairil jamaah, untuk selain sholat jamaah. Karena imam itu sebagaimana pemimpin di mana saja harus tahu persis kemampuan belakangnya makmumnya. Kalau makmumnya itu orang yang tidak kuat berdiri lama, ya akan dia buat tidak usah terlalu lama. Kalau di belakangnya ada orang yang keperluannya itu banyak dan mendesak, ya tentu tidak terlalu lama. Seperti ngimami sholat kan terkadang ditunjuk itu di bandara, di stasiun gitu ya. Mungkin karena dinilai mungkin ya lebih sepuh dan sebagainya diminta. Nah, itu juga harus tahu bahwa di situ itu para musafir ada yang waktunya juga hampir mendekati kendaraan itu berangkat. Jadi ya nggak usah dipanjangkan gitu ya. Jadi artinya melihat situasi. Ini wala yang bagi tidak pantas orang itu maju menjadi imam atas kaum yang membenci dia. Jadi mungkin ada sifat-sifat yang tidak baik, ada kebiasaan nggak baik sehingga orang itu kurang senang. Ya kalau sadar tidak disenangi mestinya layam bagi, karena nanti makmum itu kalau gerundel atau tidak ikhlas juga nggak baik. Kalau kita disopiri dengan sopir yang dibenci oleh para penumpang, itu perjalanan tidak akan nyaman. Maka dari itu begitu ya. Dan makmum juga jangan asal membenci tanpa alasan gitu ya. Jadi kalau itu kebaikan ya jangan, walaupun seperti tadi kita sampaikan ya. Kalau terawih sering ditanya kan jatah imam sopo iki gitu ya. Yang agak panjang itu yang tidak disenangi, yaitu makmumnya yang keliru kalau tidak menyenangi sesuatu yang baik. Tidak menyenangi sesuatu yang baik. Nah, jadi seperti itu ya. Wala yang bagi ayat taqaddama ala man yaqrauna. Kalau di dalam hadis itu, jadi sebenarnya imam sholat itu sebuah miniatur. Miniatur itu cerminan kecil dari kehidupan masyarakat. Kan dalam masyarakat itu juga harus ada pemimpin. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang dibenci rakyatnya, dan pemimpinnya juga nggak senang sama rakyatnya. Itu kalau dalam hadis Riyadhus Shalihin ada. Jadi seburuk-buruk pemimpin itu yang dibenci rakyatnya, dan dia juga benci rakyatnya. Maka jangan sampai ya kita itu semuanya menjadi pemimpin dalam keluarga, di masyarakatnya. Kita menjadi orang yang menyenangi yang kita pimpin, menyayangi, mengasihi, dan juga yang dipimpin itu mengasihi. Jadi kalau Rasulullah itu dikatakan gitu ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum raufum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang sangat tidak tega terhadap penderitaan umatnya. Tidak tega kepada penderitaan umatnya ya. Jadi dan Rasul itu dikatakan orang yang sangat kasih sayang. Berkali-kali dalam peristiwa itu Nabi itu menggelarkan surbannya untuk orang-orang yang nggak dapat tempat duduk. Jadi itu luar biasa. Maka Al-Quran juga memerintahkan waqfid janahaka, rendahkan sayapmu wahai Rasul ya. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'min, rendahkan sayapmu itu sebagai cermin kamu jangan congkak, jangan angkuh. Kamu itu andap asal, rendahkan bagi orang-orang yang mengikuti kamu. Jadi itu ya. Jadi artinya kembali ke tadi. Nah, maka imam pun sebaiknya orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang makmum, karena itu akan menjadi ganjaran hati gitu ya. Jadi ganjaran hati ya. Maka disampaikan gitu ya. Dan imam juga harus patuh apabila salah diingatkan. Jadi apabila salah diingatkan itu imam juga harus patuh, yaitu luar biasa. Bapak Ibu, saya itu pernah mendengar teman saya
ada orang masuk Islam di Eropa itu hanya karena pernah berdebat tentang sholat gitu ya. Jadi itu orang non muslim. Orang non muslim itu ketika itu mengatakan bahwa negaramu demokrasi akan hilang karena pemimpinnya tokoh agama. Lalu berdiskusi, kamu tahu nggak kalau di dalam Islam itu during our prayer ya, dalam sholat kami itu kalau imam itu salah, makmum itu boleh membetulkan dalam sholat. And this is not happen in your prayer, dan ini tidak terjadi dalam ibadah kamu. Kalau pemimpinnya salah, makmumnya langsung nyeletuk itu. Tapi kalau dalam Islam bisa, makmum kalau batal harus mundur, dia diganti. Dan ini nggak terjadi di in your prayer, dalam ibadah kamu kan nggak ada. Saya nggak perlu menyebut ya. Tapi dari dialog ini kemudian, entah ini orang Yunani atau Jerman ya, nah, itu yang cerita, yang berdialog dengan orang itu cerita ke saya. Yang berdialog itu kemudian 5 tahun kemudian itu dikirim email oleh orang yang tadi yang mengkritik tadi, menyebut namanya si fulan gitu ya, Master Fulan atau si fulan, no I'm a Muslim gitu ya. Saya sekarang menjadi seorang Muslim, berawal dari diskusi yang terjadi 5 tahun yang lalu, hanya karena berdebat bahwa dalam Islam, jadi tahu nggak, Islam itu sangat demokratis, bahwa imam sholat itu kalau diingatkan harus terima, kalau salah harus diingatkan. Bacanya keliru, makmum itu nyeletuk, imam batal, dia harus mundur gitu ya. Dia akhirnya rupanya dialog sebentar itu dipikir ya, jadi wong pintar gitu ya. Wong pintar itu hanya dipicu dengan hal sedikit dia sudah jalan. Jadi akhirnya 5 tahun kemudian mengirim email kepada yang debatan itu ya, no I'm a Muslim, sekarang saya sudah menjadi orang Islam. Jadi itu kembali ke tadi. Jadi imam itu begitu. Dalam Islam itu imam kalau salah ya harus menerima, dikritik gitu ya. Apalagi kalau umpamanya bacaannya keliru dan di luar sholat diingatkan, kenapa lersi mboten ngeten, ya harus diterima. Nggak boleh beguguk kalau dalam bahasa Jawa ya. Patok bangkrong isaku iki, rumah makan nek muni isaku iki sesuk ora payu sesuk. Ngerjalu apa-apa isane niki isaku iki ya. Kembali ke tadi. Wa madama yakdurul muridu ala ikhtiyaril adzan la yaktarul imamata, dan selama orang itu muadzin saja juga dipilih. Muadzin kan yang dipilih gitu ya. Ya artinya yang mampu dalam adzan, yang melafadzkannya benar, syukur bisa tahona itu berirama ya, tazayun menghiasi suara adzan itu. Karena dengan suara adzan yang baik itu juga akan memberikan kesan yang berbeda. Jadi sama-sama suara yang baik dan indah itu beda loh sama suara yang lain. Itulah kenapa ada musik yang dibayar mahar dan ada dombreng-dombreng sing meraih sing bayar malah wong-wong do sengit berbagi kuping. Itu kan masalah irama. Jadi tazayun dengan suara atau tahwana ya, berirama dalam sesuatu itu juga penting, pengaruh dalam jiwa pendengarnya. Jadi piyambak suara sing rater-rater niku nyepetke napa niku kuping ngaten niku. Nek suara yang baik itu orang itu terkadang mau membayar mahal. Cena adzan mboten udah dibayar, berarti ngaten nggih. Ning artinya kalau di dalam adzan wa madama yaqdarul muridu ala ikhtiyaril adzan, kalau orang yang menghendaki saja bisa memilih untuk adzan, layak tarul imam, maka imam itu juga harus dipilih. Karena adzan tadi itu dengan suara yang bagus, makhraj yang baik, pendengar itu juga akan merasakan kenikmatan gitu ya. Maka Al-Quran itu ya kemujiatannya tulisannya dilombakan jadi kaligrafi,
membacanya dilombakan jadi musabaqah tilawatil Quran gitu ya. Isinya jadi pembuktian riset luar biasa di zaman modern. Orang boleh membandingkan kitab apa yang lain yang seperti itu. Cara bacanya saja dikompetisikan dengan paling tidak ada sab'atul lahjah, ada 7 dialek gitu. Itu yang sudah diakui ya. Sekarang pembacaan itu bermacam-macam. Kemudian tulisannya juga dikompetisikan kaligrafi gitu ya. Jadi ornamen-ornamen baik gitu ya. Kemudian isinya gitu ya juga jadi bahan-bahan riset yang luar biasa sekarang ini. Jadi orang meneliti banyak sekali diawali dengan Al-Qur'an. Tentang jagat raya, tentang alam seisinya ya. Maka di sini kalau adzan saja orang memilih, cuman ya kalau karena di sekitar kita itu ya wis gelem adzan ki wis pira-pira gitu ya. Wis pira-pira yo gelem dadi imam pas wong do sibuk kabeh ya wis pira-pira nggih timbangane mboten enten diangkatke saenenge. Mbang Raineng sopir, Mbang Raineng adzan nggih apa-apa nek entene niku nggih daripada tidak ngoten ya. Jadi yang namanya daripada ngoten nggih. Daripada tidak tak darutan akar pun jadi nggih. Ini wis alhamdulillah menika pun alhamdulillah wonten sing purun agak. Ya sudah enggak apa-apa, itu lebih baik daripada tidak diadzani, daripada adzannya style radio gitu ya. Jadi misalnya seperti itu ya. Ini idealnya. Sekali lagi kita ini sejak kemarin membahas hal-hal yang ideal mboten napa-napa. Kita belum bisa, itu lebih baik daripada kita tidak tahu idealnya. Kita tahu bahwa kita masih jauh, lebih baik daripada kita nggak tahu tujuan yang sebenarnya di mana. Nah itu lebih baik. Jadi walaupun kita bisanya itu, tapi kita tahu bahwa sebenarnya tujuan kita itu di sana. Jadi itu seperti itu ya. Fa'innahu aslama, dengan dipilih yang lebih baik itu maka itu lebih selamat. Jadi memang kalau di masjid-masjid yang besar itu bisa bisa seperti Masjidil Haram memang imam-imam pilihan ya. Wal asoh, dan yang lebih sahih annal imamata afdalu lima yastaqilu bi a'baiha. Jadi yang lebih afdal imam itu juga orang-orang yang bisa mengemban berbagai tugas-tugas yang berat. Walidzalika dawamu alaihi salatu wassalam alaiha, karena tanggung jawab imam yang tidak ringan, dawamu alaihi salatu wassalam alaiha. Dawam itu selalu saja Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu untuk sebutan Nabi. Karena itulah maka selalu Nabi itu menjadi imam ya, itu karena memang memikul beban yang berat, maka memang orang yang paling afdol ya seperti itu. Jadi niki mboten masalah status sosial, tetapi ini adalah amanah di akhirat. Terkadang maaf bagi orang yang belum memahami hakikat ini, imamnya diganti yang lain atau kebetulan belum rawuh, kemudian karena wis komat jur imamnya yang lain saja, terkadang mungkin ada rasa tidak cara kasarane niku kurang terima. Niku sakjane nggih salah seperti itu, karena imam tidak untuk diperebutkan. Tetapi itu adalah dipilih. Jadi kan di masyarakat yang belum memahami kan bisa begitu, iso panas-panasan karena rebutan menjadi imam. Jadi itu anggap saja orang itu monggo nek ada rebutan dawa-dawanan sholat tahajud atau sholat nopo muka-mukaan harusnya seperti itu, karena itu memikul amanah ya. Jadi maka Nabi itu hanya menyerahkan untuk ngimami ketika sakit itu kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu sebenarnya selalu menghindar. Abu Bakar tetap di masjid itu nyuruh yang lain gitu ya, nyuruh Umar atau siapa, tapi sahabat yang lain tahu karena yang disuruh engkau wahai Abu
Abu Bakar. Jadi karena yang selalu disuruh ganti Abu Bakar, orang-orang kemudian menyimpulkan yang pas mengganti Rasulullah ya Abu Bakar. Dan akhirnya ketika Rasulullah wafat, Umar bin Khattab langsung membaiat Abu Bakar. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk Islam dari orang-orang kalangan dewasa atau tua. Juga Abu Bakar adalah orang yang hijrah bersama Nabi. Dua orang itu kemudian ketika Rasulullah sakit, selalu yang diminta juga Abu Bakar. Maka kemudian Abu Bakar diangkat secara bersama-sama menjadi khalifah, dan Abu Bakar hanya memimpin 2 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca sejarah, Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama kayaknya lama ya. Enggak, itu cuma 2 tahun. 2 tahun, tapi peristiwa-peristiwanya sudah banyak, termasuk membukukan Al-Quran. Itu di zaman Abu Bakar gitu. Jadi mengatasi pemberontakan Harbur Riddah ya, orang-orang yang murtad dan nabi palsu juga zaman Abu Bakar. Hanya 2 tahun, karena Abu Bakar itu 2 tahun lebih muda dari Rasulullah, dan meninggalnya juga sama-sama 63 tahun. Maka hanya menggenapi 63 tahun kemudian menyusul Nabi. Jadi 2 tahun saja Abu Bakar itu memerintah ya. Itu ya. Jadi yahtarul wal asok, dan yang lebih sahih anal imam atau afdalu liman yastaqilu tadi gitu ya, bahwa imam itu yang lebih sahih ya orang yang siap memikul bebannya, dan karena itulah maka dawamu alaihi salatu wassalam alaiha, selalu saja imamnya itu Rasulullah. Kalau di dalam hadis Bapak Ibu nggak disebutkan di sini, itu ada hadis Nabi yang menyatakan ya. Jadi imam itu dipilih itu karena kan aqra'uhum li kitabillah. Yang pertama itu paling faqih, paling paham ilmu agama, khususnya Quran dan Sunnah intinya. Jadi disebut aqra'uhum, ada yang afsahuhum. Jadi aqra'uhum Qur'anan ya, ada yang lebih bagus menguasai Al-Qur'an, atau afsahuhum ya, atau aqra'uhum li kitabillah. Ada beberapa versi yang berbeda, tetapi intinya yang paling mendalam pengetahuan Quran dan Sunnah itu yang paling penting. Walaupun mungkin bacaan itu tidak semerdu ya dengan yang lain. Kalau itu juga sama, ada 2 orang yang sama tingkatnya begitu, maka pilihan kedua apa? Awaluhum hijratan, yang lebih dulu hijrahnya. Jadi masuk Islamnya duluan siapa dulu? Nah, masuk Islamnya kalau zaman sekarang kan sama-sama masuk Islam sejak kecil. Iya, berarti ini yang lebih tua gitu ya. Kriteria yang ketiga, akbaruhum sinan. Akbaruhum sinan kalau letter luck, akbar itu paling besar, sinan itu gigi. Sing paling gede untune itu maksudnya lebih tua. Ini jadi sama ini. Kalau sekarang kriteria 2 dan 3 ini sama. Kalau di zaman Nabi dulu kan awal hijrah itu memang orang hijrahnya berbeda-beda waktunya ya. Sehingga yang paling awal menyertai hijrah Nabi itu, baru yang terakhir akbarul sinan, paling besar giginya. Mungkin sejauh ini mungkin sing wis poel untune gitu ya untuk kewan. Artinya akbarul sinan itu paling besar giginya, itu kata kiasan usianya paling tua. Jadi tua itu kriteria terakhir sebenarnya. Jadi kalau satunya mu'alaf, satunya orang Islam sejak lahir, diutamakan yang Islam sejak lahir tadi. Islamnya duluan siapa? Orang yang satu masuk Islam atau mulai ibadah rajin itu sejak kecil, yang satu setelah lulus SMP kayak mulai pedal lah, diambil yang dari kecil tadi. Karena sekarang kan hijrah ya kita kiaskan begitu. Nah, yang baru yang terakhir yang paling tua. Jadi paling tua itu terakhir. Tapi di tempat-tempat itu kan kebanyakan diambil paling tua. Benar, paling tua terakhir. Ya, ini perlu jamaah yang saling memahami. Yang tua juga tidak merasa tergusur. Ya aku mbiyen ngaji turutan nang masjid kuwi ora lengkap. Wis monggo ning cah laris sing isih rada enom ning jenengan niku mondok, jenengan niku tekan ngendi-endi le sinau agama nggih monggo. Nah, seperti itu. Jadi karena akbarul sinan itu kriteria ketiga. Kriteria pertama yang paling memahami.
yang paling memahami. Jadi sekali lagi imam bukan status sosial. Walaupun mungkin di masyarakat itu kalau imam itu didulukan nek syukuran ya nek luwih dhisik ya. Tapi itu status sosial. Jadi artinya kembali ke tadi, ini imam dalam Islam. Kenapa imam itu penting? Sekali lagi ini miniatur kehidupan. Dalam kehidupan mestinya jadi sholat itu menjadi miniatur kehidupan. Artinya orang Islam itu mesti harus ada orang yang memimpin. Karena apa? Karena memang kalau di dalam hadis itu ya orang yang sendirian itu tidak baik. Malah kalau dalam hadis ada innama ya'kulul ghanam, ini innama ya'kulul dhibbu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu hanya akan makan kambing yang berjalan sendirian. Awake dhewe niku nek salat menjadi makmum itu lebih terjaga. Setidaknya kita mboten ragu nek umpamane pikirane niku rada selenco pirang rakaat iki. Nah, karena makmum jenengan. Sek ngawat-awati makmum imam itu banyak makmumnya. Ning nek dhewe terkadang niku iso njur umpamane lele niku ra enek sing nggo standar. Ning nek imam seperti itu. Jadi kemudian kalau kita makmum dan menikmati bacaan, terkadang rakaat yang panjang itu kayaknya kita kurang. Waduh, kok andang sujud ya, andang rukuk itu karena kita itu larut dalam bacaan itu. Ya kita sering mendengar ya kalau rekamannya Imam Abdurrahman Sudes. Imam Abdurrahman Sudes saya berkali-kali menyampaikan karena saya punya teman yang kuliahnya di Ummul Qura ya di Makkah. Kalau kangen dengan suaranya Imam Sudes, mereka itu pada pergi di Masjidil Haram. Penak banget. Kuliah itu di itu loh, namanya Universitas Ummul Qura. Itu kalau kita mau jalan ke Aziziyah, itu kan ngelewati. Mau ke Mina itu melewati perguruan tinggi namanya Ummul Qura. Jadi orang-orang yang kuliah di Ummul Qura itu yang namanya ke Mekah itu ya kayak layah-layah nang Serambi gitu ya. Jadi katanya kalau kangen bacaannya Abdurrahman Sudes itu kesana Pak, kita itu memang sering kangen dengan bacaan. Jadi orang kalau sudah kangen dengan bacaan imamnya itu artinya kan inginnya malah lama. Seperti orang menikmati lagu itu kita kok andang rampung lagunya gitu ya. Nah ini kalau bacaan itu bagus maka terkadang kita larut menikmati dan kebetulan artinya itu kita juga bisa mengikuti. Mengikuti ya artinya tidak seluruh artinya barangkali tapi ngerti ini ayat-ayat tentang kesedihan. Wong cirine neng innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Guna Al-Baqarah. Idza asabat musibah qalu inna lillahi, langsung kita juga ikut sedih gitu ya. Itu seperti itu kita itu bisa terbawa. Maka terkadang itu di rekaman itu Abdurrahman Sudes itu nangis pas baca itu karena memang pas sholat, bukan baca biasa karena Imam Sudes itu nggak mau rekaman di studio. Kalau mau ya pas sholat rekaman gitu. Jadi saya nggak akan datang ke studio hanya untuk rekaman. Kalau mau saya sholat rekam. Jadi maka ada keliru, ada nangis-nangisnya itu karena memang tidak dibuat-buat, itu memang sholatnya itu begitu gitu. Jadi karena ayat Al-Quran, jadi ada kitab namanya Tafsirul Fani fil Quran ya, jadi tafsir tentang seni dalam Al-Quran. Ada juga Masyahidul Qiyamah fil Quran, persaksian kiamat dalam Al-Quran. Ternyata ayat-ayat tentang kiamat itu bunyinya itu juga sudah mengerikan. Saya sudah pernah menyampaikan. Misalnya kalainil manfus, kalau dibaca makhrajnya betul itu watakunul jibalu kalainil manfus, itu sudah menggeram ya. Manusia menjadi gunung-gunung menjadi seperti kapas yang berterbangan. Atau idza zulzilatil ardu zilzalaha, nek ditipeske ya dadi ilang idza zulzilatul ardu zilzalaha. Terkadang ada yang anak-anak itu idza zulzilatil ardu ya jadi nggak ada getaran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau soundnya bagus itu sudah menggetarkan. Itu karena berbicara tentang goncang, earthquake ya,
gegar gempa gitu ya, yang dahsyat. Fadam dama alaihim rabbum bidzambihim. Jadi ayat-ayat tentang siksaan dan kiamat itu sudah menggetarkan suaranya. Kalau makhrajnya tadi diperhatikan, maka ada itu loh, orang-orang pintar itu ada saja yang dibahas. Ada masail persajian tentang kiamat dalam Al-Quran, tafsirul fani fil Quran, tafsir seni dalam Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu subhanallah, jadi dari berbagai sisi itu nggak habis-habis dikupas. Kalau orang yang nggak tahu mungkin kabeh kehebatan Al-Quran sudah dibahas, wong kitabnya sudah banyak sekali dan tafsir sudah banyak. Tapi bagi orang yang mengetahui, nanti masih ada kok itu yang bisa dibahas tentang Al-Quran. Kita saja yang karena ilmunya terbatas menganggap kita wis kabeh dibahas uang, karena ilmu kita yang kurang. Wah, ampun dibahas kabeh wong tafsir dikarang Prabangka Marogi tafsir ampun puluhan. Napa tasih enten aspek lain? Ada, hanya kita belum tahu. Maka semakin orang dalam ilmunya, Al-Quran bisa digali lagi. Memang syaratnya itu ilmu ya. Kalau kita nggak tahu ilmunya itu seakan-akan semua itu sudah sempurna. Kenapa setiap zaman ada penemu di dunia ini? Karena ada orang yang bisa melihat apa yang orang-orang dulu belum bisa melihat. Nyatanya ada kok. Nyatanya ada. Walaupun dulu lahir Einstein, penemu relativitas, Isaac Newton, penemu gravitasi, posisi isih nang wong sing iso nemokke. Masih ada, karena ilmu Allah itu luas sekali. Yang diberikan manusia hanya seperti apa? Seperti satu tetes air. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada, dalam surat Kahfi. Laukanal bahru midada, seandainya samudra, bukan lautan ya, tapi ini samudra. Samudra itu 2/3 daratan bumi, 2/3 bumi isinya samudra ya. Laukanal bahru midada, ini ada penemuan lagi Bapak Ibu semuanya. Ayat-ayat tentang laut dan ayat tentang bumi dalam Al-Quran itu jumlahnya itu 2/3. Ayat-ayat terkait laut jumlahnya 2/3 kalau dibandingkan dengan ayat-ayat tentang bumi. Jadi ayat-ayat tentang bumi itu hanya jadi gini, seperti persis hitungan geografi ya. Subhanallah. Ayat-ayat yang cerita tentang laut itu 2/3, sementara yang cerita bumi itu 1/3. Seperti realnya, ini luar biasa ya, orang bisa menghitung. Seperti realnya bahwa memang ayat-ayat ya. Jadi mungkin pulsanya habis mungkin. Waduh, nggak terkontrol itu langsung biar di isi langsung. Nggak ada yang kontrol jadi. Oke, jadi ayat-ayat tentang samudra, tentang lautan itu ternyata jumlahnya itu 2/3 dibandingkan ayat-ayat tentang bumi. Kok bisa seperti kenyataannya bahwa laut itu memang 2/3 dari permukaan ini? Subhanallah ya, itu termasuk salah satu dari apa yang menjadi keajaiban Al-Quran. Tadi sudah kita sampaikan ya, jadi ada keajaiban seni dalam Al-Quran, juga ada tentang kiamat ya, tentang kiamat yang dituliskan dalam Al-Quran. Ini sebentar nih saya teruskan ya, semoga nanti lalu hidup lagi. Wayam bagi ayura iya auqata sholah, dan sebentar. Dan sepantasnya imam itu orang yang yura iya auqata sholah, orang yang memelihara yura iya auqata sholah, waktu-waktu sholat. Jadi
imam itu baiknya orang-orang yang menjaga waktu sholat. Baik itu di dalam sendirinya ya, artinya pas dia di luar menjadi imam, atau di jamaah itu. Jadi imam itu juga bertanggung jawab memelihara waktu sholat. Jadi walaupun yang adzan nggak ada, yang bertugas imam itu husnudzon. Jangan kemudian karena nggak ada imamnya juga nggak berangkat. Mungkin ini mungkin muadzinnya pas ada uzur sehingga imam itu tetap berangkat ya. Imam itu tetap berangkat. Ini bukan pulsa. Pulsanya masih apa? Menghidupkan apa? Ini listriknya mati, ini pulsa. Oh iya, hidup apa ya? Berarti amplinya. Oh ya. Oh amplinya ternyata karena listriknya. Oke. Coba saklarnya di sini dicek, jeglek nggak? Oh tapi masjidnya lampunya mati kok. Tapi di sana itu, ini kipasnya. Oh kipasnya ya hidup ya? Tapi lampu sama ini, mungkin sekring lampu sama. Nggih, mboten apa-apa nggih. Niki kantun 12 menit ya. Nggih, saya lanjutkan. Wayam bagi ayora iya auqata shalah, dan sepantasnya imam itu juga memelihara auqata shalah, waktu-waktu sholat. Tapi kita sampaikan, saya menika pas tidak menjadi imam atau ketika dia itu memang sebagai imam. Misalnya tadi kita contohkan, umpamanya muadzin itu nggak azan ya, bisa jadi karena muadzin itu uzur, ya imam nggak usah melihat, ini sudah waktunya, imam berangkat saja. Mungkin kalau makmum kalau nggak diadzani terkadang sok nggak berangkat, tapi makmum yang disiplin mungkin hanya adzannya, mungkin hanya mic-nya, atau mungkin muadzinnya pergi. Bapak Ibu, saya itu kan dulu ketika sekolah ya, pernah di ini ya, di Inggris 1 tahun lebih. Itu kalau jamaah di masjid sana itu nggak ada adzan, karena adzan nggak boleh disiarkan. Jadi gimana kita jamaah? Semua jamaah itu nyimpan jadwal bahwa kapan waktu sholat masjid itu kapan, karena kalau di musim panas sama musim dingin waktu itu bergeser terus dan nggak ada adzan dengan pengeras. Ketika itu loh ya, ketika itu di Inggris yang boleh hanya di satu tempat kalau nggak salah, di kabupaten, kalau sini mungkin kabupaten atau provinsi yang namanya Blackburn atau apa, karena DPR Islamnya banyak, anggota DPR-nya beragama Islam banyak, sehingga bisa meloloskan aturan boleh adzan disiarkan. Tapi di lain tempat nggak ada. Jadi saya dulu tinggal di Manchester ya. Itu saya hanya lihat jadwal saja. Masjid ini jadwalnya jam sekian ya saya berangkat. Semua makmum, semua jamaah itu menyimpan jadwal di rumahnya. Jadi nggak ada adzan, tapi jamaah juga banyak karena orang terbiasa. Di sini kalau tidak ada muadzin terkadang lalu orang tidak pada berangkat, jamaah dianggap perai. Jamaah perai. Imam nggak boleh, imam harus tetap walaupun ini nggak ada adzan tetap berangkat. Kalau perlu nanti mungkin muadzinnya udzur ya diropel ya, dia adzan qomat njur ngimami gitu ya. Jadi begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi sampai di sini ya, ini ketentuan tentang imam. Besok kita lanjutkan. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk pekan depan saya minta maaf karena kebetulan ada acara di Padang 3 hari, jadi nggak bisa mengisi yang kajian Sabtu. Jadi kita ketemu lagi untuk 2 pekan ya. Jadi nanti akan kita umumkan juga di grup WA ya, di grup WA.